Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para subscriber Maret 27 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya konspirasi Habib dan membaca pergerakan klan Habaib di Indonesia. Tentunya yang akan dijelaskan oleh Dr. Soleh ya. Beliau akan menjelaskan tentang algoritma sosial politik klan Ba'alawi, yaitu perseteruan antara dalam tanda kutip Jatman dengan PBNU ya. Jangan kemana-mana, oke, langsung saja kita simak video. Ya, di teori konspirasi itu atau konspirasi itu sendiri kan secara umum pemaknaannya adalah persekongkolan sejumlah kelompok demi atau atas nama misi dan tujuan besar tertentu kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam teori konspirasi itu setidaknya ada 3 atau 4 hal ya yang menjadi pembeda dengan gerakan-gerakan lain. Pertama adalah apa yang disebut oleh Adolf Hitler itu global lube atau kebohongan besar. Dan memang ini teori konspirasi atau kebohongan besar ini bahasa yang memperkenalkan pertama adalah Hitler ketika menyebut orang-orang Yahudi sebelum peristiwa Holocaust, yang bahkan Hitler menuduh bahwa kelompok Yahudi melakukan kebohongan besar sehingga Jerman kalah dalam perang dunia I. Itu pertama, kebohongan besar. Kemudian yang kedua adalah ciri utama dari konspirasi itu pseudo history, sejarah semu atau sejarah palsu. Jadi pemalsuan itu dilakukan dengan sengaja. Tujuannya apa? Tujuannya pertama seperti tadi saya kembalikan pada definisi tentang konspirasi untuk mencapai tujuan-tujuan besar tertentu. Bukan tujuan biasa, ini tujuan besar. Kemudian yang ketiga, ciri utama dari konspirasi itu adalah distorsi kebenaran. Oke. Jadi mereka dengan sengaja melakukan pembelokan atau pengalihan dari yang sebenarnya menjadi yang semu, menjadi yang pseudo, menjadi yang artifisial. Jadi, nah ini sekaligus yang keempat adalah teori konspirasi itu selalu menghindari apa yang disebut dengan riset, kajian, dan penelitian-penelitian ilmiah. Kalau kemudian Kiai Imad melakukan riset, itu adalah musuh besar bersama bagi mereka. Jadi menurut Dr. Soleh, ini adalah definisi konspirasi adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Dan ciri utama dari konspirasi itu adalah distorsi dari kebenaran. Dari mereka berupaya dengan sengaja membelokkan atau mengalihkan dari yang sebenarnya. Dan yang terakhir, konspirasi itu selalu menghindari apa yang disebut dengan riset, ya, kajian, dan penelitian ilmu. Oke, kita lanjut. Kita yang pertama tadi, tentang kebohongan besar. Nah, kebohongan besar ini yaitu mengandung distorsi ya, otomatis bahwa sebenarnya ada kebenaran umum atau kebenaran universal. Misal katakanlah terkait dengan Habaib ini tentang Dzurriyyah Rasul. Mereka tahu bahwa mereka itu bukan Dzurriyyah. Mereka melakukan distorsi itu. Mereka dengan cara apa? Dengan melakukan kebohongan-kebohongan besar. Kenapa? Karena misinya besar. Di antara misinya, kalau teori konspirasi itu kan ada di bidang agama, di bidang politik, atau di bidang keduanya. Nah, kalau kebohongan itu dilakukan, distorsi kebenaran itu dilakukan, berarti memang dalam konteks para habaib ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan politik sekaligus tujuan agama. Kalau saya menyebut adalah mikotnya para habaib, mikotnya para mereka yang mengaku Dzurriyyah Rasul ini untuk menguasai Indonesia adalah mengendalikan NU satu sisi lain membangun aristokrasi, membangun narasi agung, grand narration bahwa mereka itu adalah keturunan orang paling mulia di Jagat Raya, keturunan orang paling mulia sepanjang zaman. Nah, jadi ini bukan tanpa sengaja, ini hal yang serius dan sistematis. Serius dalam konteks akademik pun itu bisa di-track bahwa ini ada payung teoretiknya dalam bentuk konspirasi tadi. Itu kebohongan besar. Atau istilahnya Adolf Hitler tadi adalah global lube. Global lube. Kebohongan besar. Ini bahasa khasnya Hitler.
Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pseudo history, Ya, 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 ya. sejarah semu atau sejarah palsu. Nah ini dari sisi itu aja orang sebenarnya sudah membayangkan, sudah bisa menebak apa yang dimaksud dengan sejarah palsu, tanpa harus misal menengok pada risetnya Kiai Maduddin, tanpa harus melihat pada catatannya Manakhem Ali misalnya, profesor yang ahli filologi itu. Apalagi kalau kemudian menengok pada riset atau pada teori-teori sainsnya Dr. Sugeng. Jadi apa namanya, pseudo history ini secara kasat mata untuk orang awam menangkapnya adalah sejarah yang seakan-akan mereka itu punya darah mulia, darah suci, seperti banyak dikutip oleh Barr bin Smith, bahwa dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah. Ini kan sebenarnya sejarah semu. Kenapa semu? Karena ketika diminta untuk DNA, mereka tidak mau melakukan. Kalau diminta melihat catatan nasab mereka berbeda. Kemudian kalau dari sisi nomenklatur Quran maupun hadis, standar etis yang dibangun oleh Quran dan hadis, seperti innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa 'alal baiti wa yutahhirakum tathhira, atau dalam hadis laukanat Fatimah binti Sarakot laqata'tu yadaha, itu semua tidak masuk tiga item ini, Ya, ya, baik ya, secara ya. sains DNA, baik catatan nasab dalam teori sejarah, atau dalam catatan nomenklatur kitab suci dan hadis, semuanya tidak masuk. Kalau semuanya tidak masuk, maka mereka kemudian karena menginginkan tujuan besar tercapai dalam konteks penguasaan agama dan negara, politik di negeri ini, mereka kemudian melakukan apa yang disebut dengan pseudo history. Lagi-lagi ini dengan sengaja disiapkan secara serius, algoritmanya jelas. Siapa yang bermain di wilayah-wilayah pseudo history ini, termasuk di dalamnya adalah pemalsuan nasab, pemunculan nasab-nasab baru yang disakralkan, sakralisasi itu, di samping secara ekonomi mendatangkan sedekah-sedekah, saya mendapat informasi bahwa konon satu makam palsu itu dalam setahun ada karungan uang sedekah gambar Bung Karno merah-merah itu. Kemudian dikirim ke satu tokoh yang selama ini kita kenal. Ini hasil dari pseudo history. Luar biasa. Maka kemudian ujung tombak untuk meruntuhkan kebohongan besar pseudo history adalah pencerahan-pencerahan. Dan ketika dilakukan pencerahan baik berupa riset, baik tes DNA dan macam-macam, itu otomatis akan menumbangkan bangunan konstruksi konspirasi yang dibangun ini. Nah ini berbahaya. Makanya kemudian mereka sangat membenci namanya Imaduddin Usman Al-Bantani, sangat membenci Dr. Sugeng, dan orang-orang yang selama ini berjuang secara nalar. Kalau sekarang ini kan udah lumayan banyak yang nimbrung di situ. Ada Marzuki Mustamar, ada lain-lain ya. Kalau dulu kasihan sekali Imad babat alas sendirian ya. Sebenarnya mereka tahu bahwa mereka bukanlah dzurriyyah Nabi, ya. Mereka sengaja melakukan distorsi itu dengan melakukan kebohongan-kebohongan besar. Karena ya itu tadi ada misi besar di balik semuanya itu. Jadi ini patut diduga ya, mereka-mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi ini tujuan utamanya untuk menguasai Indonesia. Dan ini patut untuk diduga ya. Kita lanjut videonya dan jangan di skip ya. Tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Yang pertama adalah kebohongan besar, yang kedua pseudo history, cara palsu. Kemudian yang ketiga adalah mereka menghindari riset, kemudian sains, kajian-kajian ilmiah. Kenapa? Karena dengan ketika muncul riset, ketika muncul sains, ketika muncul kajian-kajian ilmiah, kebohongan besar itu akan runtuh, pseudo history itu akan kebuka misterinya. Artinya apa? Konspirasi misi besarnya itu akan terbuka semuanya. Kalau itu terbuka berarti misi besarnya untuk menguasai dengan tujuan besar itu gagal, sirna. Maka sebenarnya tokoh yang paling dalam tanda kutip dibenci oleh kelompok ini adalah lagi-lagi yang menambuh genderang perang Kiai Imaduddin Usman dan kawan-kawan itu. Kenapa? Ya karena memang salah satu dari ciri teori konspirasi itu menghindari apa yang disebut dengan riset ilmiah, kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian sains. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah distorsi kebenaran. Ya udah pasti kebohongan besar, kemudian sejarah semu, menghindari riset ilmiah, tujuannya adalah pasti itu mendistorsi kebenaran yang asli. Nah, kalau kebenaran asli ini bisa distorsi, berarti orang bisa dikibuli, orang bisa dihegemoni dengan kebenaran-kebenaran palsu.
orang bisa dikooptasi kesadarannya, dikooptasi materinya, dikooptasi jiwa raganya tanpa dia sadari. Ini bahaya di situ. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Berlangsung ratusan tahun, apalagi menggunakan simbol-simbol sakral tentang sufisme, simbol-simbol kesucian tentang tarekat, simbol-simbol keluhuran tentang kalimat tauhid misalnya. Jadi walaupun kita juga tidak menafikan bahwa kelompok mereka itu juga tidak sedikit yang memang lurus-lurus saja. Tidak sedikit yang melakukan ritual riyadhah, lahir batin untuk mencapai keluhuran sejati atau ketauhidan esensi atau spiritualisme yang orisinil itu ada juga. Tapi yang ketangkap ketika secara ada operasi, saya menyebutnya operasi ya, operasi tentang sakralisasi makam-makam dan semacamnya, itu tentu itu bertolak belakang dengan misi utama dari sufisme, misi utama dari tarekat, misi utama dari keislaman ini. Kurang lebih seperti itu dulu. Saya kira apa yang dijelaskan oleh Dr. Soleh ya sudah sangat jelas ya, bahwasannya kenapa mereka selalu menghindari ketika muncul riset, sains, kajian-kajian ilmiah ya, karena itu bisa meruntuhkan konspirasi misi besarnya mereka yang pastinya akan terbongkar semuanya ya. Jadi begitu ya. Saya kira sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Soleh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap di Maret 27 YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.